Welcome to the Paxic. Masa lalu Di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan syaratku di MC The Ball. Siap beraksi. Sebelum kita memulakan video kita pengen lihatkan Anda semua dengan HP Infinix GT 10 Pro. HP ini mempunyai 16GB of RAM, yaitu 8GB plus 8GB virtual RAM serta 600.000 benchmark, dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy seperti Genshin, kereta, seterusnya COD, PUBG dan pelbagai lagi, serta swafoto yang sangat menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dengan harga hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dalam The Pacis dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacis, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pacis. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa yang positif bakal kita Sikat terus. yes guys, yes, dengan isu Coach Shin Tae-yong dipecat ada lagi guys ya. Ada beberapa lagi yang harus kita reaksi. Dan juga ini ya sebenarnya salah satu bagi aku suatu berita yang sangat mengejutkan Paci ya. Ya, tetapi sebenarnya ada kebaikan juga di dalamnya. Ya. Betul. Bisa lihat di dan- video kita sebelum ini juga. Ya, dan juga pastinya ya banyak lagi orang yang berkomentar seperti Coach Justin pun ada ya, dan juga beberapa pengamat Netizen Indonesia. sepak bola di Indonesia yang sangat bagi aku pakar lah dalam bidang ini dan ahlinya. Jadi ini seharusnya kita lihat satu persatu ya, kata-kata daripada mereka yang mana mungkin membuatkan kita lebih berfikir lagi ya tentang kasus ini, bukan kasus ini, tentang hal ini ya, tentang apa yang trending hari ini. Karena apa yang terjadi ya, Shin Tae-yong dipecat oleh PSSI ini adalah menjadi bualan bukan saja untuk Indonesia tetapi sebenarnya semua negara di Asia Tenggara ini guys. Termasuk Malaysia juga guys. Tapi pastinya Pak Haji Erick Thohir ada alasan tersendiri ya. Jadi harus kita dengar sama-sama dalam 3, 2, 1 and go. Apa benda ni weh? Shin Tae-yong dipecat PSSI. Apa benda ni weh? Ini berita yang sangat mengejutkan dan sama sekali tak masuk akal. Erick Thohir baru saja mengumumkan bahawa Shin Tae-yong diberhentikan dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Abang sebagai penggemar sepak bola mulai menonton game Timnas kerana terkesan dengan gaya permainan Garuda asuhan Shin Tae-yong. Inilah coach terbaik Indonesia dan dalam 5 tahun bertugas banyak kontribusi yang telah diberikan kepada timnas. Jujur saja, abang tidak tahu apakah keputusan Erick Thohir itu kerana tekanan dari luar atau mengikuti saran Bung Towel. Dikabarkan dia dipecat kerana masalah komunikasi dan kurangnya taktik. Serius, apapun bahasa yang diucapkannya, kita bisa melihat hubungannya dengan para pemain Garuda sangat erat. Pada saat yang sama, mereka bermain keras untuk Shin Tae-yong. Itu yang penting. Dari segi taktik, sebagai penonton neutral, abang bisa melihat peningkatan permainan timnas dari awal kualifikasi Piala Dunia hingga laga lawan Arab Saudi. Jika PSSI menilai taktik Shin Tae-yong berdasarkan laga melawan China dan Jepang, itu konyol. Timnas kalah dari China akibat blunder pemain, bukan taktis. Dan untuk laga Jepang, jika Regna dan Rafael Strik masing-masing mencetak gol di awal babak pertama, lain ceritanya. Jika mendatangkan pelatih berpengalaman pun, 2 bulan tidak cukup untuk mewariskan filosofi ke tim. Mereka seharusnya menunggu setelah babak kualifikasi ini selesai dulu. Coba lihat Arab Saudi, ganti coach hancur langsung. Kalian setuju dengan abang? Komen di sini. Shin Tae-yong. Nah guys, kita menerima pendapat pelbagai orang lah juga. Ya. Disebabkan ini daripada orang yang selalu pengamat bola sepak juga daripada Malaysia, daripada Indonesia, yang mengatakan bahwa sepatutnya sampai habiskan dulu World Cup kualifikasi itu. Tapi begitu, dia guys. udah ada kesepakatan Paci. Ya, tapi kita lihat aja nanti apa yang akan berlaku. Ya itu yang kita harapkan. Jadi jangan kita terus menilai sesuatu yang belum berlaku juga ya kan.
Bilangnya tadi seperti coach Arab Saudi, ya ini bukan Arab Saudi guys, this is Indonesia. Tapi You got to lihat know. saja apa yang terjadi kepada Malaysia. Ya tapi ini Pak Haji Erick Thohir itu levelnya lain guys. Dia punya pemikiran udah 10 tahun ke depan untuk Indonesia. Ya, Walaupun kita nampak gitu guys. Walaupun ya, walaupun kita beda pendapat, kita berdua itu beda pendapat. Tetapi bagi aku apa yang Pak Haji Erick Thohir lakukan ini, ya PSSI lakukan ini adalah suatu yang bagus buat timnas sebenarnya timnas ya. Karena ya pastinya kesepakatan yang udah dirancang ataupun KPI yang udah diberikan pada Shin Tae-yong itu nggak mencapai target atau apa. Karena seharusnya kita harus ingat PSSI itu ada target tersendiri. Ya ini bukan personal Pak Haji Erick Thohir doang ya, tetapi ini adalah PSSI. PSSI ini adalah kita anggap sebagai sebuah company lah ya, sebuah pabrik kayak gitulah ya, yang punya bermacam-macam apa orang bilang tempat, eksekutif, manajer, apa-apa semua. Dan setiap mereka ini ada target masing-masing ya. Jadi setiap target masing-masing yang diberikan itu harus dilakukan dengan tugas yang orang bilang apa, mencapailah apa yang pengen apa yang company inginkan ya. Mungkin orang marah kayak gini, kenapa pecat Shin Tae-yong karena melawan China. Ya udah, kesepakatannya adalah kamu harus lulus ini, lulus itu ya. Kalau nggak lulus ya kamu harus dipecat gitu. Buktiin, tapi nggak lepas. Maksudnya Betul. Pak Haji Thohir akan bawakan orang lain lagi untuk merealisasikan sepak bola Indonesia sekiranya ya. Ya seperti bilangnya tadi, seperti Arab Saudi, seperti Malaysia kamu bilang tadi ya. Kita nggak tahu lagi, itu kan negara lain, ini kan Indonesia, tahu nggak? So macam-macam bisa berlaku, jadi santai aja. Cintakan sepak bola, bukan cintakan dengan pemain atau pelatihnya. Gitu. Betul, tetapi adakah pemain-pemainnya bisa untuk mengendalikannya dalam masa terdekat? Iya, taktik orang itu kan masing-masing, Paci. Ya kan? Betul. Tapi lihat aja nanti, guys. Mari kita Iya. dengarkan dulu komentar. Kata Coach positif, jadi berikan yang positif, Paci. Iya, Ya, setengah oke. berpositif sekarang itu. Tapi Ya. seperti wah, gitu ya. Jangan gitu. Kita pikir yang baik-baik buat Indonesia. Kalau dia ngelolosin kita ke Piala Dunia, menurut lo dia tetap dipertahankan di Piala Dunianya apa enggak? Enggak. Pas Piala Dunia harus ganti. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, gue bilang harus ganti. Walaupun dia ngelolosin Iya. ujungnya. Ya. Bukan gue nggak dukung dia, cuman gue nggak yakin dia orang yang tepat membawa kita yang bisa mengangkat dia ke level standar Eropa. Kalau dia ngelolosin kita ke Piala Dunia, menurut lo dia tetap dipertahankan di Piala Dunianya apa enggak? Enggak. Pas Piala Dunia harus ganti. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, gue bilang harus ganti. Walaupun dia ngelolosin Iya. ujung. Maksudnya Coach Shin Tae-yong itu apa? Coach Oke, paham. Maksudnya Coach Shin Tae-yong itu bukan orang yang layak untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia. Ingat Paci? Maksudnya Itu yang katanya, guys. Coach Justin bilang ya. Bentar, apa tadi bilangnya? Coach Justin bilang Shin Tae-yong bukan orang yang layak untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia. Ya, gitu ya kan maksudnya? Benar enggak? Kita lanjut lagi Paci. Mungkin ada lagi kata-kata orang lain. Shin Tae-yong dipecat bukan karena gagal di Piala AFF, tapi buat kalian fan STY tenang, meskipun dipecat STY akan baik-baik aja. Kenapa coba? Karena dia itu pelatih yang dibayar setahunnya itu 14,2 miliar teman-teman. Saat perpanjang kontrak Aja, duitnya 2024 udah kemarin banyak. diperkirakan naik menjadi 23,6 miliar tuh. Tenang teman-teman, tenang. Jadi kalian gak usah meratapi hidup Shin Tae-yong selanjutnya teman-teman, karena dia itu kaya teman-teman, kaya. Jadi kalau misalkan dia dipecat pasti dapat kompensasi dari pihak negara teman-teman. Iya, PSSI resmi karena memecat dipecat, Shin guys. Tae-yong dari jabatan Ada pelatih kompasan. timnas Indonesia. Sebenarnya pecatnya ini untuk dia apa orang kata tuh pensiun lah, gitu ya. Dia kalau diberhentikan, company nggak perlu bayar Paci. Dia kalau berhenti sendiri, company nggak akan nggak akan Nggak dapat nggak apa-apa peduli lah lah. gitu. Nggak dapat. Tapi Tapi kalau dia diberhentikan dan kontraknya itu setahun dalam masa 3 bulan, company tetap harus bayar adanya 1 tahun. beginilah, ini sebenarnya sebagai ganti rugi sehingga 2027.
Iya, duitnya itu. itu. Begitu Tetap guys, aja itu kontraknya guys. sampai 2027. Ya. Kita suka atau nggak suka dia dipecat atau dia disambung, Dia tetap ada kita tetap duitnya susah gitu. guys, kita tetap miskin. Nah, gimana? Gitu guys. Gitu. Tapi itu bukanlah pemikiran orang ya. Iya, betul. Tapi pemikiran orang itu adalah Sinteyong itu membawa Indonesia ke mata dunia itu udah satu peringkat yang sangat luar biasa ya. Betul. Ya, Nah, Sinteyong kegagalan bebek di Piala AFF 2024 bukan jadi satu-satunya alasan pemecatan STY. STY dipecat PSSI pada Senin sekarang, teman-teman. Siang tadi gitu kan, juru taktik asal Korea Selatan itu diberhentikan berdasarkan evaluasi dari federasi itu. STY dipecat setelah memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dia gagal membawa Garuda ke semifinal usai dikalahkan Filipina di matchday terakhir grup B. Maksudnya gimana sih? Kemarin kan bilang beritanya gitu kan bahwa tujuan kita itu di Piala Dunia. Kenapa sekarang pas gagal di Piala AFF itu dipecat, teman? Menurut kalian gimana gitu kan ya? Ini aneh, tujuannya maunya kemana? Mau di Piala AFF ataupun Piala Dunia tahun 2026 nanti, teman? Timnas Indonesia kala itu tumbang 0-1 dari Filipina di Stadion Manahan Solo. Asnawi CS finish di urutan ketiga grup B dan kalah bersaing dari Vietnam dan Filipina. Kegagalan di Piala AFF 2024 bukan jadi alasan tunggal dipecatnya STY. PSSI sebelumnya sudah mengevaluasi kinerja sang pelatih di kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya di pertandingan Cina versus Indonesia pada Oktober 2024. Kacau gitu kan. Ya oke. Pas lawan Cina kita kalah, tetapi pas lawan Saudi itu kan kita menang. Ini ada yang aneh loh teman-teman. Ya, ada yang aneh soalnya. Bisa jadi ada sesuatu kondisi yang memecat STY, teman. Timnas Indonesia yang saat itu dalam euforia positif dengan terus meraih poin di 3 laga harus menyerah 1-2 dari Cina yang belum pernah meraih poin. STY melakukan beberapa perubahan dalam susunan pemain dan dinilai bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. Ini kata Erick Thohir. Semua pertandingan yang kita ikuti ada evaluasi. Saya bilang kita melihat Indonesia versus Cina. Kalau dipikir-pikir terlihat ambisius, padahal tidak. Kita menghitung strategi atau target-target angka kemenangan sudah dihitung, kata Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir, teman-teman. Bagaimana kalau kita waktu itu kalah dari Saudi? Apakah ada preskon hari ini? Sudah pasti gagal ke Piala Dunia karena poinnya tidak ada. Dia menambahkan juga Pak Erick Thohir, teman-teman. Justru karena 4 laga ini kita berharap bisa menimba poin. Jadi sekecil apapun harus kita perbaiki. Itu yang kita harapkan, tegasnya, teman-teman. Timnas Indonesia sesungguhnya masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Merah Putih berada di urutan ketiga klasemen grup C dengan 6 poin hasil dari sekali menang dan 3 imbang, teman-teman. Gimana menurut kalian loh? Ini kayaknya ada yang aneh saat pemecatan STY, teman ya. Soalnya ya kita kan kemarin kan abis menang lawan Arab Saudi, tetapi kenyataannya kita di Piala AFF itu tidak bisa melaju sampai semifinal, teman-teman. Cuma kan tujuan awalnya, teman-teman, kita kan fokus ke Piala Dunia, bukan ke Piala AFF. Gimana teman-teman menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Begitu guys. Oke, aku baca ya. Sebagai seorang pelatih, piala apapun harus ada peningkatan, benar nggak? Nah, jadi itu terpulang kepada FSC gimana kesepakatannya. Ya, namanya juga pekerja ya kan. Nah, jadi fokusnya memang Pildun, tetapi piala-piala lain juga harus difokuskan. Nah, maksudnya sekarang begini, gimana ya? Kalau bagi mereka itu piala kecil ya. Piala kecil juga nggak lepas, gimana dengan yang besar? Mungkin ya. Itu nembak aja. Jadi kalau salah kepada peminat-peminat STY, aku minta maaf. Tapi bagi aku, jangan cintakan kepada pemain dan juga pelatihnya, tetapi cintakan sepak bola ini guys ya. Betul, Pastinya Pak Erick Thohir ada lagi satu orang bilang strategi yang lebih baik buat timnas Indonesia selain STY ini guys ya. Orang itu berpengalaman guys di dia di mana tuh namanya? Lupa udah aku. Milan ya, si Milan ya, Inter Milan ya. Jadi pengalamannya itu mungkin dia lebih tahu strategi yang key point-nya gitu. Ya, kabarnya dia membawakan pelatih daripada Europe ya. Nah, jadi pikir-pikir lah guys, itu mungkin lebih baik ataupun lebih buruk ya kita agak tahu depan, tapi pikirlah yang baik-baik. Nggak semestinya pemecatan STY ini akan memburukkan lagi Indonesia, jangan pikir kayak gitu ya. Oke, lanjut. Itu saja guys yang ada. Oh, jadi guys, nah ini nggak perlu dibahas panjang. Gimana pendapat kalian semua?
tentang isu ini ya. Semoga kita baik-baik saja dalam sepak bola Indonesia, dan ini harus kita sikat lagi, kita lihat lagi, kita singkap lagi ya. Mungkin ada kebaikannya, ada hikmahnya ya. Kalau ada keburukan juga belum berlaku lagi ya. Jadi kita harus positif nih guys ya ke depannya ya. Enggak semestinya ada STI itu Indonesia akan baik-baik saja dalam sepak bola ya. Enggak juga ya. Kalau tiada STI itu Indonesia bakal huru-hara juga, enggak juga guys ya, karena kita nggak tahu juga ke depannya gimana ya. Karena bagi aku orang yang paling penting di dalam federasi ataupun PSSI sini adalah Pak Haji Erick Thohir guys ya. Dia adalah mastermind dan juga dia adalah orang yang memang berpengalaman dalam mengatur dan mencorak langkah strategi pemain ke depan. Jadi maksudnya sekarang Pak Erick Thohir sendiri bilang kalau dia nggak perform sendiri dia akan keluar. Ya benar, Itu janji. bayangin aja ya, yang membawa STI siapa? Pak Haji Erick Thohir juga guys ya. Yang bisa jadi, buang dia saja guys. Yang dia saja. Jadi dia pastinya nampak apa yang bukan bermakna Pak Haji Erick Thohir nggak sayang STI, dia memecat itu enggak guys ya. Tetapi lebih kepada dia memikirkan sepak bola, bukan memikirkan orang. Orang itu memang dia akan baik-baik aja guys. Jangan bilang yang dia nggak ada duit ya. Setahun guys dipecat awal, weeknya setahun udah dibayar oleh PSSI. Jadi santai aja. Bergenerasi duitnya nggak habis. Nggak habis itu guys ya. Karena selepas ini pasti jadi rebutan mana-mana klub juga yang lain ya. Betul. Karena dia udah membawa Indonesia itu dulu guys. dari tangga keberapa, hari ini tangga keberapa udah Indonesia. Jadi santai aja ya. Jadi kalau kita tersalah kata, tersilap bahasa ya kita minta maaf juga ya, karena banyak juga pendukung STI dan juga kita dukung juga guys. Tapi apa yang keputusan daripada PSSI itu kita dukung juga ya, karena bagi aku PSSI ini memang udah merancang dan juga strategi mereka ke depan itu lebih bagus lagi ya. Betul. Jadi guys, makasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Mungkin itu saja untuk kali ini Baci. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk direaksi, dan komen beserta dengan dan insyaallah kami coba yang terbaik untuk mempersehatkan video Anda. Ya mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum.